karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa kami yang baik di saat ini Tuhan. Kau memberkati kami hingga kami boleh ada tempat ini, dan kami memberikan syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan dan pujian kami, kemuliaan Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang kami agungkan, kami tinggikan dalam kehidupan kami. Biar saat ini Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, Kau melawat kami Tuhan, Kau memberkati kami dengan kebenaran, dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di saat kami datang membawa beban, kami pulang dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita, dengan kelegaan yang daripada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita katakan Kau sungguh indah tiada taranya, karena hanya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Sungguh menakjubkan.
pagi hari ini Tuhan, sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan kami di tempat ini, saat ini juga Tuhan. Dan kami bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersukacita pagi hari ini saudara. Amin. Kita kasih tos kanan kiri kita. Mari kita pujikan. Terima sukacita surga.
surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kalau dari rumah Tuhan sampai pada saat ini Tuhan, Kau sudah melindungi kami Tuhan, dan kami boleh berkumpul bersukacita bersama di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak, biar kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang sudah maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biar kiranya apapun yang kami berikan boleh memperluas kerajaan tempat ini Tuhan, boleh hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang bersukacita Tuhan untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menjalankan pujian. Menerima kebenaran firman Tuhan, kita awali dengan pujian untuk menyembah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, kasih Tuhan yang tiada duanya. Menerima
biarlah Tuhan berikan hikmat Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah setiap apa yang disampaikan Tuhan berasal daripada-Mu. Dan kami Tuhan serahkan juga jemaat-Mu Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan siapkan hati, pikiran, telinga kami untuk bisa fokus mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan. Halo, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Indonesia. Saya beberapa bulan ini, dari bulan April sampai bulan Agustus ini, saya ada pelayanan di daerah pedalaman Kalimantan Timur ya. Melayani Wasli di sana, Dayak ya. Mereka tidak bisa baca ya, jadi untuk sampai ke tempat pelayanan kami itu, kalau menyusuri Sungai Mahakam itu naik kapal itu kita 24 jam baru tiba di tempat pelayanan kami. Tapi inilah sukacita Tuhan buat saya dengan istri bisa melayani di kaum yang orang bilang marginal ya, sangat jauh, dan bayangkan mereka tidak bisa baca dan saya harus bisa menyesuaikan dengan penangkapan mereka dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Nanti pagi hari ini saya ada di kota ya, jadi saya juga akan berbicara dengan bahasa yang ada di mana, di Sidoarjo. Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya minta tolong karena ayat ini agak panjang, jadi ada volunteer yang bisa membacakan buat kita, dan Ibu Bapak bisa menyimak di slide di depan kita. Saya minta tolong volunteer bisa baca ayat ini buat kita 1 sampai yang ke-17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 demikian. Dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat dia di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut semua segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya,
beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang, apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terima kasih Pak. Baik, saya ingin memberikan tema dari bacaan kita dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17 dengan temanya itu adalah anugerah Allah di tengah badai. Bagaimana Allah memakai kegagalan Yunus untuk menyelamatkan satu kapal, ya. Jadi anugerah Allah ada di tengah badai. Nah, kita akan melihat bagaimana Allah itu memakai kegagalan, atau agak keras dikit, pemberontakannya Yunus untuk menyelamatkan satu kapal. Nah, untuk memahami akan tema ini, maka kita tidak bisa lepas dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ayat itu berbunyi seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, dalam frase itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Frase yang tadi baru saya sebutkan itu, kalau kita mempelajari tata bahasa Yunani, maka bentuk kalimat itu adalah aktif present. Saya ulangi. Jadi bentuk kalimat itu adalah aktif present. Artinya apa? Aktif present itu punya pengertian bahwa Allah itu, ya, dalam literatur kuno itu atau dalam Papirus 46 itu, Allah itu secara eksplisit Dia itu adalah subjek yang aktif. Jadi Allah itu dapat memakai, ya, segala sesuatu untuk bekerja di dalam realita kehidupan kita. Jadi aktif present itu Allah secara terus menerus, satu,
Itu active present. Active present yang kedua punya pengertian itu Allah secara dinamis. Nah, active present yang ketiga itu dia menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kata yang perlu kita memahami dari Roma pasal 8 ayat 28 itu. Allah turut bekerja. Tadi subjeknya itu adalah Allah. Jadi Allah yang apa? Allah yang aktif. Allah turut bekerja. Jadi turut bekerja di dalam bahasa Yunani itu adalah sinergi. Sinergi itu terdiri dari dua kata. Sin itu berarti bersama-sama. Sedangkan ergo itu adalah bekerja. Jadi sinergi itu dia punya pengertian itu berarti Allah yang tadi subjeknya itu dia ikut bekerja itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat itu. Jadi kata itu ya menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam apa? Segala sesuatu. Nah, baru kata yang kedua, sinergi yang pertama tadi, kata yang kedua itu segala sesuatu. Saya ini berkata bukan sesuatu, tapi apa? Segala sesuatu. Dalam bahasa Yunani itu adalah panta. Panta itu kata itu bersifat inklusif. Kata itu tanpa batas. Maksudnya apa? Tanpa batas daripada kata itu. Dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang netral, dalam hal-hal yang buruk, dalam penderitaan, dalam kegagalan, dalam pemberontakan, masa lalu kita yang gagal, Allah itu dapat memakai realita kehidupan kita untuk mendidik kita supaya kita menjadi serupa dengan apa? Dengan Allah. Nah, itulah yang tadi tema itu kita tidak bisa lepas dari Roma 8 ayat yang ke-28. Berarti kita harus melihat. Saya tidak mengajari itu Bapak, berontak dulu. Baru nanti Allah kasih apa? Ini kasuistis. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa sampai Yunus itu dia menolak, tidak mau pergi kemana? Ke Niniwe. Sehingga kasusnya ini kasuistis. Jangan ditarik kepada kita. Ya. Sekalipun Allah itu bisa memakai, dan mungkin kita sudah mengalami dalam terpuruk, dalam keadaan sakit, ya kan, dalam persoalan. Oh, rupanya baru saya tahu ada Tuhan di sana. Ya kan? Nah, kalau kita membaca nanti, kalau saya kapan-kapan saya hanya bahas Yunus 1. Sebetulnya ada Yunus 2, Yunus 3, Yunus 4. Ditutup oleh Yunus 4 ayat yang ke-11. Kan di sana kan Allah bilang, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, bangsa yang besar yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan apa? Tangan kiri. Itu perkataan Allah. Jadi secara struktur pasal 1 itu bercerita Yunus lari dari panggilan apa? Panggilan Tuhan. Yunus pasal 2, Yunus dikarantinakan di dalam apa? Dalam perut ikan. Yunus pasal yang ketiga hanya pergi dengan menyebutkan 5 kata. Bayangkan itu, satu kota itu bisa apa? Bisa percaya kepada Yahweh, kepada Allah yang besar itu. Hanya dengan apa? 5 kata. Anda bisa bayangkan 5 kata aja, pendek aja kan? Sebab pada pasal yang tadi pertama itu dikatakan, bangunlah, pergilah, berserulah kepada kota apa? Kota Niniwe. Kan di 5 kata dalam teks Ibrani itu, bangunlah, 40 hari lagi aku akan menunggang balikan apa?
Niniwe itu. Jadi hanya menyebut begitu aja. Itu pasal 3. Pasal 4 kembali kita melihat Yunus itu menyesal. Kenapa kota ini kok dia bertobat? Dia menyesal, dia marah sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, layaklah engkau marah. Nah, pada ayat yang ke-11 itu kita melihat seakan-akan cerita itu gantung. Ya, cerita yang gantung itu kalau kita belajar dalam disiplin ilmu baik psikologi, baik dalam Alkitab ini hermeneutik, baik dalam disiplin ilmu perfilman, baik dalam disiplin ilmu seni teater dan peran. Itu dikenal istilahnya cerita yang gantung itu, dia mengenal yang namanya ada open ending, ada close ending. Ada akhir yang terbuka, ada akhir yang apa? Tertutup. Kalau akhir yang tertutup itu seperti siapa pernah nonton Titanic? Nah, itu close ending. Iya kan? Tenggelam, udah selesai. Nah, tetapi yang kita lihat di dalam Alkitab itu ada banyak sekali cerita tentang apa? Open ending. Ceritanya gantung. Ini akhir yang apa? Terbuka. Pernah nonton dinosaurus? Kita berpikir bahwa pada seri itu selesai itu dinosaurus. Iya kan? Tapi tiba-tiba ada telur yang keluar lagi. Nah, dalam Alkitab itu banyak diceritakan tentang open ending. Coba cerita dalam Lukas pasal 15. Hampir-hampir saja cerita itu menjadi sangat sempurna. Anak bungsu pergi, boroskan seluruh harta, habis harta, sadar betapa melimpahnya pekerja-pekerja di rumah apa? Bapak. Pulang dia, sadar, diterima. Hampir sempurna cerita itu. Tetapi masih ada cerita, yaitu apa? Yang si sulung. Kita tidak tahu apakah dia masuk ke dalam rumah atau dia tidak masuk ke dalam rumah. Itulah yang disebut dengan apa? Open ending. Ceritanya gantung. Nah, yang berikut lagi, pekerja di kebun anggur. Sudah 3 tahun ini yang Tuhan punya anggur itu, bilang kepada pekerja, ini saya sudah 3 tahun ini, saya tidak lihat ini hasil ini dari pohon apa? Pohon ara ini di tengah-tengah ini. Jadi privilege, dia mendapat keistimewaan itu loh di tengah-tengah kebun apa? Kebun anggur. Tapi tidak menghasilkan buah, sehingga tuannya bilang, tebang ini apa? Pohon ini. Tapi si pekerja bilang bagaimana? Jangan dulu, beri saya apa? Waktu 1 tahun. Dia open ending, ceritanya gantung. Kita tidak tahu apakah itu dia jadi di kebun ataukah dia apa? Berbuah. Ada lagi dalam Lukas pasal yang ke-10, 25 sampai 37. Cerita tentang orang Samaria yang apa? Murah hati. Cerita itu dimunculkan karena ada orang alim orang di situ. Lantas Yesus tanya pada 36, menurut kalian di antara 3 orang ini siapa yang punya belas kasih? Tanya kepada alim orang. Ayat 37 mereka jawab apa? Yang menunjukkan belas kasih tentunya adalah orang Samaria. Sehingga Yesus berkata, pergilah, lakukanlah itu. Open ending. Cerita yang apa? Terbuka, menggantung. Kita tidak tahu bagaimana ahli Taurat itu dia bertobat apa enggak. Saya akan taruh kisahnya Yunus ini, open endingnya di akhir daripada khotbah saya, ya, supaya kita bisa mulai bertanya-tanya. Open ending, ceritanya gantung, apa sih maksudnya, ya kan? Oke, marilah kita kembali kepada Yunus ini. Coba Bapak Ibu itu bayangkan ya, kenapa Yunus itu dia
lari dari apa? Panggilan apa? Panggilan Tuhan. Dia tolak itu. Kenapa? Dia bukan takut bahwa misinya itu gagal. Tapi yang dia takut itu misinya itu berhasil. Karena dia tahu sebagai orang nabi bahwa Allah itu, dia membuat dari Keluaran, Allah itu pemurah, maha kasih, berbelas kasihan kepada semua orang. Tapi dia tidak mau ayat itu berlaku bagi bangsa yang lain. Jadi dia bukan takut bahwa misinya dia ke Niniwe itu apa? Gagal. Tapi yang dia takuti itu misinya itu apa? Berhasil. Tahukah ibu bapak, jarak antara Yafo dengan Niniwe, antara jaraknya Yafo dengan Tarsis. Jarak dari Yafo ke Tarsis itu 800 km. Jarak dari Yafo ke Tarsis itu jaraknya 4.000 km. Coba bayangkan itu. Berapa kali perbandingannya? 5 kali. Jadi para penafsir itu, mereka menafsirkan, pakar itu menafsirkan, waktu itu ujung baratnya itu memang ada di Spanyol itu tadi. Jadi dia sengaja pergi jauh dari hadapan Tuhan. Hanya disuruh pergi 800 km, tapi dia pergi apa? Sangat jauh sekali. 4.000 apa? 4.000 km. Artinya memang dia sengaja, dia tidak mau, dia berontak. Dia tidak mau pergi. Sehingga Alkitab itu berkata dalam teks aslinya, ada kata yarat itu muncul sebanyak 3 kali. Yarat itu turun ke Yafo, turun ke kapal, turun ke dalam palka kapal. Yarat 3 kali. Artinya apa? Orang Yahudi itu memahami kalau kata turun dari sampai 3 kali itu menurut mereka itu adalah kematian rohani yang sangat apa? Mendalam. Sehingga dia melakukan akan hal itu. Dia lari. Nah, kembali tadi, kenapa sampai dia itu takut kalau misinya itu apa? Berhasil. Apa yang menyebabkan Yunus itu dia takut kalau misinya berhasil? Kenapa dia tidak mau pergi kemana? Ke Niniwe. Ini menyangkut 3 hal. Yang pertama, bias dalam. Bias dalam itu artinya apa? Orang Yahudi itu sangat eksklusif. Artinya eksklusif itu keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Tidak bagi apa? Bagi orang lain. Bagi orang lain mereka tidak memperoleh keselamatan. Allah hanya mengasihi apa? Bangsanya sendiri. Dan Anda bisa lihat, bukan saja di zamannya Yunus, 800 tahun maju, ketika Petrus itu disuruh pergi masuk ke rumah Kornelius, apa jawaban Petrus? Halo, aku belum pernah makan makanan yang apa? Yang najis. Begitu tiba di rumah Kornelius, coba Petrus itu dia jawab bagaimana? Engkau tahu bahwa kami orang Yahudi tidak boleh apa? Makan atau masuk ke dalam apa? Orang yang bukan apa? Yahudi. Coba bayangkan di zaman Yunus, ini sekarang murid-murid yang dekat dengan apa? Tuhan Yesus. Begitu dia tahu, begitu baru dia sadar, oh aku tahu penglihatan itu bahwa Allah mengasihi apa? Bangsa lain. Itu sebabnya tahun kemarin mungkin saya jelaskan tentang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia itu. Jadi memang Yohanes sengaja memasukkan yang namanya apa? Dunia itu. Karena tadi eksklusifnya orang Yahudi, bahwa keselamatan itu adalah apa? Milik mereka. Tidak boleh apa?
orang apa? Orang lain. Coba itu, Bapak Ibu bisa bayangkan bias daripada kelompok itu. Kalau dia lakukan itu, berarti dimarahi sama apa? Kelompoknya. Jadi nasionalismenya tinggi, tapi dia tidak punya nasionalisme rohani. Melihat apa? Jiwa-jiwa itu tadi. Nah, yang berikut itu adalah masalah psikolog. Trauma yang begitu dalam. Karena bagi bangsa Yahudi, itu bangsa Niniwe itu adalah musuh yang sangat apa? Sangat kejam. Musuh yang terkenalnya dalam penaklukan. Jadi orang tahu bahwa Niniwe itu adalah apa? Bangsa penakluk. Itu sudah tahu. Nah, mari kita lihat kenapa dia tolak pergi ke mana? Ke Niniwe. Para arkeolog itu menemukan di pintu kota, pintu-pintu kota itu, dinding-dinding kota itu ada relief. Relief gambar di dinding itu menceritakan bagaimana kekejaman daripada kekaisaran ini, Arab ini, Niniwe ini, yang ibu kotanya adalah apa? Niniwe. Satu, ditunjuk oleh relief itu. Satu, ketika dia taklukkan satu bangsa, maka raja yang hidup, tentara-tentaranya yang hidup, orang hidup, dikuliti secara hidup-hidup. Ya, dikuliti secara apa? Bukan mati, masih hidup itu apa? Pernah lihat orang kuliti kalau hari raya Kurban itu binatang masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Bayangkan manusia apa? Dikuliti apa? Hidup-hidup. Satu. Yang kedua, itu relief. Relief yang berbicara. Saya tidak bicara omong kosong. Itu fakta sejarah yang dikuatkan oleh arkeolog. Yang kedua, begitu ada tentaranya yang itu, ya, itu maafkan saya, dia melakukan sula. Sula itu sama dengan penyalipan. Itu Arab yang melakukan itu. Maafkan saya, orang itu masih hidup disula. Disula dari, maafkan saya, dari pantat keluar ke mana? Tongkat itu, pernah lihat babi guling? Halo? Ya, itu babi guling masih mati atau masih hidup? Mati. Waktu ditusuk itu mati atau hidup? Mati. Nah, itu orang Arab itu apa? Dia tusuk tadi, kayak babi guling itu tadi. Bukan mati, waktu masih apa? Ditancapkan ke tanah, dijemur ke matahari sampai darah menetes apa? Habis. Yang berikut, dia melakukan mutilasi. Begitu satu bangsa itu takluk, mutilasi. Tangan, kaki, telinga, kepala, lidah, begitu gak? Nah, yang berikut, dia membakar hidup anak-anak atau remaja ketika dia taklukkan satu bangsa. Bakar hidup-hidup apa? Anak-anak dan para remaja. Yang berikut, yang keenam, ketika dia taklukkan satu bangsa, bangsa yang ditaklukkan itu deportasi massal. Bayangkan kalau ibu bapak ada di Sukodono, ya, ditakluk, dipindah ke Papua sana, ke dalam. Tujuannya apa? Identitas kita hilang. Identitas satu bangsa itu dia menjadi apa? Hilang. Terjadi asimilasi. Hilang budayanya, hilang identitas satu apa? Satu bangsa. Ini parah. Makanya itu kerajaan utara ditaklukkan, Arab itu dia bawa, dia pindahkan ke tempat-tempat, disebarkan. Itu deportasi apa? Deportasi massal. Bayangkan.
Ketika melihat relief ini, kira-kira Bapak Ibu dan saya sama nggak dengan Yunus? Halo? Mau pergi? Halo? Mau pergi? Itu diambil waktu kasus Sarah itu aja. Banyak pendeta itu lari keluar dari apa? Dari Ambon. Tinggalkan itu apa? Tempat apa? Pelayanan. Alasan jelas kan? Bisa. Jadi bisa tangkap itu. Kenapa Yunus lari dari apa? Bisa masuk kita punya logika, masuk ke dalam logika kita. Kalau dia itu apa? Dia lari dari apa? Dari panggilan Tuhan. Alasannya sangat apa? Jelas. Kalau ibu bapak dan saya waktu itu dalam keadaan seperti itu, pasti sama kan? Ya, sama nggak? Halo, sama nggak? Alasannya pasti sama. Wah, janganlah saya ke situ lah. Mengikat itu trauma nasional buat bangsa Yahudi. Itu musuh abadi, musuh yang sangat sadis bagi seluruh orang Yahudi. Tapi saya diberkati, ada anugerah Tuhan di sini. Itu luar biasanya Tuhan kita. Ya. Nah, mari kita lihat. Coba ibu bapak lihat ya. Saya ingin berkata dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan. Dalam hal Yunus ini, dia mau lari sampai kemana? Kalau dia adalah orang pilihan Tuhan, Tuhan akan mengejar dia sampai kemanapun. Berarti dia adalah orang pilihan. Kadang kita melakukan dosa yang bagi kita itu hidup dalam bersalah, kita lari daripada Tuhan. Tuhan pakai segala cara. Bapak Ibu dan saya harus ingat, berarti Tuhan mengasihi kita. Turn back, berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan kejar. Coba lihat Yunus. Allah pakai makro, Allah pakai mikro. Allah bergaulat atas segala sesuatu. Yang makro dipakai apa? Ikan besar. Tuhan pakai itu. Tuhan pakai ikan besar. Kalau Bapak Ibu dan saya angkat itu mujizat kedaulatan Tuhan ketika Yunus berada di perut ikan, angkat itu mujizat dari situ. Apa yang terjadi kepada Yunus? Dalam tempo menit, asam lambung yang ada di lambung ikan itu dia akan menghancurkan. Tidak ada hitungan yang sampai 3 hari 3 malam. Kalau itu diangkat, ya bisa paham? Asam lambung itu dia akan menghancurkan. Asam lambung di dalam perut ikan itu akan menghancurkan Yunus, dan Yunus pasti mati. Kalau itu diangkat, mujizat itu dari peristiwanya Yunus di dalam apa? Perut ikan. Tidak percaya, cari ya. Sekarang carinya itu di AI. Tanya. Menurut pakar maritim, kalau ikan itu dia salah makan dalam tempo berjam, menit sampai jam, maka dia akan memuntahkan kembali yang salah makan itu. Kalau itu diangkat, tetapi di situ kan Alkitab bilang Tuhan mau menyiapkan ikan yang apa? Yang besar. Jadi Yunus itu apa? Aman di situ. Loh, itu kan cerita Alkitab. Nah, apakah saya juga lihat dari cerita Alkitab? Enggak. Kita bisa merujuk dari literatur-literatur dunia itu. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi dan Roma yang hidup pada tahun 37 sampai tahun 100. Dia menceritakan bahwa Yunus itu dimuntahkan dari dalam ikan itu, keluarnya hidup-hidup. Tidak usah lihat Alkitab. Dia hidup para apa? Ahli sejarah. Gak percaya? Coba lihat itu kitab suci saudara, kita pun juga. Dia bilang apa? Sama enggak? Sama.
Yunus keluar dari dalam perut ikan bukan mati, atau Yunus dimuntahkan, atau asam lambung ikan itu apa? Bunuh dia. Enggak. Yunus tetap apa? Dia tetap hidup. Jadi Allah pakai makro, Allah juga pakai apa? Mikro. Pada pasal yang keempat, Allah pakai mikro itu binatang apa yang Allah pakai? Ya, ular, cacing. Begitu dia merasa nyaman dengan pohon jala, kasih aja itu cacing itu. Lagi ini kan menunjukkan kedaulatan. Kita tidak bisa lari daripada Tuhan. Dan Daud menyadari akan hal itu. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Bapak Ibu sadar, kalau kita ada orang pilihan Tuhan, Tuhan akan menjangkau, mencari kita. Kalau kita coba-coba lari daripada Tuhan, andainya Tuhan sangat mengasihi, mencintai kita. Kalau kita pergi, kita tidak lihat lagi teguran. Kalau ada yang masih menegur kita, menasihati kita. Bapak Ibu tahu nggak? Yunus lari itu yang kedua itu kan angin ribut, angin yang besar. Itu kan besar kan? Hantam itu kapal, hampir hancur. Tapi Allah juga berdaulat di angin yang kecil, angin sepoi. Luar biasa kan Allah kita kan? Bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Nah, Allah juga itu memakai orang yang kafir. Tegur siapa? Tegur Yunus. Bangun, berdoalah. Coba bayangkan. Pernah nggak kita itu ditegur sama orang yang tidak kenal Tuhan? Pernah nggak? Harus dilihat. Semua tangan Tuhan ada di mana? Di sana. Yunus tidak dapat berlari dari apa? Panggilan Tuhan. Nah, saya terusin. Bapak Ibu kan lihat di situ ya. Badai besar datang. Kapal hampir tenggelam, hancur. Mereka melakukan mitigasi. Buang itu apa? Barang-barang dari dalam apa? Dari dalam kapal. Tapi badai itu ngamuk, tetap aja ngamuk. Akhirnya mereka bilang, kita bawa pundi. Ya kan? Nah, kita bilang begini, buang pundi, Yunus itu apa? Kena. Tapi literatur kuno, penafsir itu, jadi dari penafsir literatur kuno itu berkata begini. Kemudian itu dilakukan 3 kali. Bukan sekali, tapi berapa? 3. Semua nama dimasukkan. Kocok dah. Nama siapa yang keluar? Yunus. Orang-orang bilang, itu kebetulan aja. Orang ini kok baik, kok dia bisa tidur nyenyak. Dia orang baik, dia bukan orang apa. Masukkan lagi nomor dia. Kocok lagi. Siapa yang keluar? Mereka belum yakin. Lalu masih juga itu kebetulan, iya kan? Orang ini baik. Ayo sekali lagi kita lakukan. Masukkan lagi dia punya nama. Kocok lagi. Namanya siapa keluar? Orang di kapal itu sudah mengerti. Orang tua-tua dulu itu kan suka baca tanda-tanda kan? Ada apa ini? Semua orang kapal itu lantas bertanya. Kalau di situ ada 100 orang, mereka akan bertanya. Makanya Yunus menyimpulkan dengan 5 pertanyaannya. 5 pertanyaan. Katakan kepada kami, karena siapa malapetaka ini apa? Menimpakan. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau apa? Berasal? Apa negerimu? Dan apa-apa bangsamu? 4-5 pertanyaan ini mewakili semua apa?
seluruh pertanyaan-pertanyaan ketika mereka tahu Yunus yang dapat undi di kayu. Nah, apa artinya? Yang pertama, karena siapa malapetaka ini apa? Menimpa kita. Karena siapa? Bapak Ibu tahu kenapa sampai mereka melakukan undi? Karena pasal sebelum begitu ada malapetaka, badai itu hantam, mereka semua berseru, orang-orang di kapal itu berseru nama ilahnya. Badai berhenti enggak? Dah. Jadi mereka tahu kalau ini tidak bisa, mereka sudah menyebut, berarti itu harus dilakukan. Berarti ada satu ilah yang lebih besar yang sedang mengejar kita, tapi mereka tidak tahu ilah ini lebih besar daripada ilah-ilah yang lain. Sebab tadi mereka memanggil ilah-ilahnya di daerah mereka masing-masing. Jadi pertanyaan itu mewakili tadi. Makanya Yunus itu dia jawab bagaimana? Aku orang apa? Aku orang Ibrani. Aku apa? Coba bayangkan ya. Bayangkan. Aku takut akan Tuhan. Otaknya bilang, pemahamannya bilang aku takut akan Tuhan. Tapi realitanya benar gak? Yunus itu takut akan Tuhan. Halo. Kalau dia bilang dia takut akan apa? Akan Tuhan. Kenapa dia lari daripada apa? Kira-kira connect gak? Perkataannya dengan apa? Tindakannya dengan apa? Pemahamannya. Dan Paulus juga menyadari yang aku ingin lakukan yang baik, tapi yang aku lakukan itu apa? Menurut ibu bapak, siapa yang lebih takut akan Tuhan dalam kasus ini? Yunus atau orang kafir? Halo? Ya kan? Siapa yang lebih takut Tuhan? Orang kafir lebih takut apa? Takut Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Jadi semua mata memandang kepada dia dengan pertanyaan itu. Jadi Yunus berusaha untuk merampungkan pertanyaan itu dari semua pertanyaan. Coba perhatikan. Yunus tidak jawab ala lokal. Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Punya apa? Punya langit yang menciptakan apa? Daratan dan lautan. Orang itu takut. Coba frase mereka itu menjadi takut itu muncul 3 kali. Banyak ya kan? Alkitab itu menulis frase yang pertama itu adalah mereka menjadi takut. Tetapi ketika mereka mendengar Yunus itu berkata, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan pencipta, punya apa? Yahweh. Itu teks aslinya dia bilang Yahweh. Orang-orang di kapal itu tidak berubah itu panggilan itu tadi. Kalau tadi mereka menyebut ilah-ilah lokal mereka, sekarang mereka menyebut itu adalah Yahweh. Ketika Yunus menyebut nama Yahweh itu, orang itu ketakutan. Karena dibilang itu apa? Dia pencipta lautan. Orang itu dia jadi, Alkitab itu menyebut ketika mereka dengar nama Yahweh, frase ini telah berubah. Kalau tadi yang pertama, ayat yang kelima itu dia bilang apa? Ya. Ayat 5 bilang menjadi apa? Menjadi takut. Ayat 10 bilang bagaimana? Ya? Sudah bisa lihat? Itu belum. Yahweh belum melakukan mujizat. Hanya baru mendengar apa? Loh, sekarang mereka paham. Loh, tengah-tengahnya kamu Yunus ya. Kita ini sedang berada di dalam arealnya, ciptaannya Tuhan, lautannya. Ada di pekarangan Tuhan. Kau berani-berani mencelakakan kami. Mereka sadar bahwa pencipta lautan itu adalah Yahweh. Sehingga mereka membuat mereka menjadi gentar dan takut. Amin.
pertanyaan yang kedua kan? Apa pertanyaan yang ketiga? Apa pekerjaan? Jadi orang itu tanya, baru Yunus itu dia simpulkan dalam satu pertanyaan mereka itu disimpulkan. Apa pekerjaan? Orang itu ditanya, engkau adalah seorang penyihir, engkau adalah tahanan politik yang lari dari satu negara, atau engkau adalah nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Yunus dia sadar. Pertanyaan yang keempat itu ditanya, dari mana engkau datang? Nah, orang di sana itu dia bertanya, mungkin tempat asal itu ada kena kutub, ya, dan Yunus itu kena, Yunus itu lari, dan dewa di situ kejar itu siapa? Yunus. Tengok malah petaka itu apa? Ada. Itu maksud pertanyaan mereka. Nah, makanya Yunus dia simpulkan, ya kan? Jadi pertanyaan pertama dan yang kelima itu, apa negerimu? Apa bangsamu? Dia jawab dengan tegas. Dia tidak jawab ilah-ilah lokal, tapi dia menjawab adalah Yahweh, Allah yang besar, pemilik langit dan bumi, pencipta daratan dan apa? Dan lautan. Nah, saya ingin kasih tunjuk kepada ibu bapak. Menurut ibu bapak, siapa yang kasihnya lebih besar, Yunus atau orang-orang di kapal? Ya, ketika orang itu berkata, apa yang harus kami lakukan supaya laut ini menjadi apa? Reda. Yunus bilang apa? Dia sudah putus asa. Karena dari pertanyaan itu tadi serang dia. Dan dia lari lagi. Putus asa. Dia jawab bagaimana? Orang-orang di kapal itu, seluruh orang-orang di kapal itu sangat mengasihi Yunus. Tapi Yunus lebih benci satu bangsa itu hancur. Biar aku mati. Orang itu melakukan mitigasi, iya kan? Mereka mendayung lebih apa? Keras menuju kemana? Mereka tidak mau buang. Karena yang tadi sudah dengar itu namanya Yahweh. Tidak mau lakukan. Saya ingin berkata, ketika mereka melakukan mitigasi, badai berhenti enggak? Tidak berhenti, tambah keras dan tambah takut. Nah, apa mereka langsung buang? Sebelum buang apa? Mereka sudah sadar, oh iya betul, tadi Yunus bilang apa? Lemparkan aku kemana? Ke laut. Maka laut ini akan apa? Reda. Sebelum mereka melakukan itu, apa yang dilakukan oleh mereka? Ya? Ayat yang ke-14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Perhatikan di situ ya. Ini orang kapal sebut Tuhan. Tapi semua Tuhan itu huruf kapitalnya ya. Semua huruf besar. Itu Yahweh. Mereka berseru mereka kepada Yahweh. Katanya, ya Yahweh, Elohim. Iya kan? Jangan kiranya biarkan kami binasa karena nyawa siapa? Jadi sebelum mereka buang ke laut, mereka minta ampun kepada siapa? Kepada Allah yang besar. Jadi ibu bapak bisa melihat, kira-kira terjadi anugerah atas kapal ini enggak? Orang ini selamat enggak? Selamat. Iya kan? Nah, itu ketika buang, coba kita perhatikan, ketika buang apa yang terjadi?
hitungan jam baru teduh? Tidak. Menurut pakar maritim, ketika badai yang besar itu datang, itu untuk badai itu bisa teduh itu butuh jam sampai berhari-hari. Tetapi apa? Ketika Yunus itu sampai ke laut, Alkitab itu berkata bagaimana? Nah, frase yang berikut itu muncul lagi. Yang tadi itu menjadi takut, yang kedua itu baru dengar nama Yahweh sudah apa? Alkitab bilang apa? Menjadi sangat takut. Ayat 16 lagi, ketika itu terjadi apa? Menjadi apa? Menjadi sangat apa? Menjadi sangat apa? Takut. Itu luar biasa sekali. Setelah itu, ketika mereka itu dengan seketika melakukan dua cara seperti orang Yahudi lakukan. Ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Satu, mereka mempersembahkan korban bakaran dari atas kapal. Kepada siapa? Kepada Yahweh. Ya kan? Yang kedua, mereka itu melakukan apa? Nasar. Seluruh orang Yahudi itu di seluruh dunia itu punya nasar itu ada. Satu saat saya akan membakar korban di bait Allah yang ada di Yerusalem. Orang-orang ini juga melakukan nasar dan mereka berkata, satu saat kalau Tuhan bawa saya ke darat dan satu saat saya akan pergi ke Yerusalem mempersembahkan apa? Korban bakaran buat Yahweh Allah Israel yang apa? Yang besar. Ya. Jadi itulah tahapan yang kita lihat. Jadi Tuhan, anugerah Tuhan itu bagi orang kafir itu di tengah badai itu Tuhan dapat apa? Bekerja. Oke. Yang terakhir. Pertanyaan yang apa tadi? Yang gantung itu tadi. Open apa? Open ending. Nah, kenapa sampai cerita Yunus ini adalah apa? Open ending. Satu. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa itu dibuat open ending? Sebetulnya kita adalah siapa? Yunus yang sebenarnya. Pembaca adalah Yunus yang sebenarnya. Menurut pakar dari tafsir Alkitab, ya, bukan saya, itu pakar, disiplin ilmunya sangat tinggi. Mereka berkata, kenapa sampai ayat 11 dari pasal yang keempat itu dibiarkan menggantung? Menurut mereka, pertanyaan itu bukan saja ditujukan kepada Yunus, tapi pertanyaan itu ditujukan kepada para pembaca, yaitu orang Israel dan saya. Coba tunjuk diri kita. Siapa? Open ending itu siapa? Saya adalah apa? Sesungguhnya. Sehingga 4 ayat 11 itu dia berkata, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang apa? Yang besar. Dengan tidak menyebutkan jawaban dalam kitab Yunus, Alkitab memaksa kita untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah kita mengasihi orang-orang yang hilang di sekeliling kita, musuh kita, ataukah kita mempertahankan kemarahan kita, kebencian kita, kenyamanan kita seperti Yunus? Itulah open ending. Pembaca adalah Yunus yang apa? Yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa cerita itu dibuat gantung? Open endingnya, cerita yang terbuka. Yang kedua itu, penulis kitab Yunus adalah Yunus sendiri. Bukti
Yunus itu bertobat secara implisit, ya. Fakta, kalau Alkitab kita ini ada di tangan kita, kitab Yunus, itu fakta. Jadi para pakar itu berkata, kalau kita pegang kitab Yunus itu di tangan kita, adalah fakta bahwa bukti dari pertobatan daripada siapa? Yunus. Gaya penulisan atau narasi daripada kitab Yunus itu, dia menunjukkan tentang, dia menelanjangi yang namanya kebodohan, egoismenya daripada apa? Yunus. Tidak ada penulis yang menulis autobiografinya dengan mempermalukan dirinya, yang membuka ketelanjangan dirinya yang egois, dirinya yang mempertahankan kebenciannya yang begitu dalam, dia begitu marah, kecuali kalau orang itu dia telah bertobat dan dia memakai kegagalan ini supaya pendengarnya itu dapat mendengar pesan ini dan kita memuliakan akan apa? Akan Tuhan. Dipastikan Yunus menulis kitab ini ketika dia kembali pulang ke kampung halamannya dan dia mendengar teguran dari Tuhan yang begitu lembut tentang pohon jara. Ya, bisa paham itu open apa? Open ending. Open ending yang ketiga, yang terakhir. Kenapa dia open ending? Karena apa? Fokusnya itu bukan Yunus. Fokusnya itu kepada karakter Allah yang apa? Yang besar. Open endingnya itu tadi 4 ayat 11 pasal ya, 4 ayat 11 itu Allah sendiri yang berbicara. Itu adalah apa? Suara Allah. Seandainya kalau endingnya itu ditulis begini, maka bertobatlah siapa? Yunus, lalu kembalilah ke negerinya dengan sukacita. Maka fokus ceritanya itu dia akan bergeser kepada Yunus, kepada karakter apa? Manusia, ya, bukan kepada Allah. Udah paham? Open endingnya di situ. Jadi tujuan utama daripada kitab Yunus ini ditulis menunjukkan yang namanya jantung hatinya Allah yang betapa berlimpah-limpah di dalam belas kasihnya kepada bangsa yang sangat bengis, bangsa yang jahat yang tadi saya cerita di awal itu tadi. Allah sangat berbelas kasih kepada bangsa yang bengis, tetapi Allah juga berbelas kasih kepada Yunus. Bisa lihat anugerah Allah betapa melimpah bagi apa? Kehidupan kita. Come on, ibu bapak, jangan tidur di dalam kapal. Jangan sampai Tuhan pakai tangan orang lain. Kalau Tuhan pakai tangan orang lain, dengar bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan ingin memanggil kita. Tuhan ingin menunjukkan belas kasihnya itu berlimpah. Tahun kemarin saya jelasin juga tentang bagaimana Paulus adalah orang yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Dia menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai ayat 10. Akulah orang yang paling paling terhina di antara para rasul. Tapi oleh ayat 10, oleh karena kasih karunia Allah. Kalau aku bisa melakukan lebih daripada para rasul yang lain, dia menyadari, dia menyebut kasih karunia. Terakhir dia tutup dengan 15 ayat 10 kata terakhir itu. Kalau aku bisa melakukan semuanya itu, bukan aku, tapi oleh karena kasih karunia.
karunia Tuhan tidak akan membuat kita menjadi sombong. Kita tahu kita adalah orang berdosa yang membutuhkan akan Tuhan. Kiranya cerita open ending ini membawa kita untuk kita bertanya, halo, siapa Yunus itu? Yunus adalah apa? Adalah saya. Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala kita. Renungkan apa yang telah Tuhan berbicara pada kita. Ada banyak sekali kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Berpikir mau lari meninggalkan Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Semuanya ini terjadi pada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang berdaulat itu melampaui kegagalan kita. Kita berpikir gagal sudah dan tidak bisa. Tapi perlu kita ingat, Allah yang berdaulat itu melampaui kegagalan kita. Kita bercoba untuk melari, tapi Tuhan mengejar kita. Lihat bahwa tangan Tuhan yang begitu besar sedang mengejar. Tuhan ingin mengembalikan, membawa kita pulang anak, sama seperti anak bungsu. Dijawab di dalam hati kita, saya adalah Yunus. Saya kecewa. Dicobalah kita lihat, anugerah Allah itu cukup bagi kita. Tuhan buka mata kami untuk kami memahami akan anugerah-Mu yang begitu besar. Saat kami sempat kecewa, Tuhan, kami mau balik kepada Engkau. Kami marah, kami benci dengan kami melihat anugerah-Mu yang besar. Kami mampu hidup di dalam pengampunan. Kami mampu melepaskan kebencian yang terlalu sakit, seperti Yunus terlalu sakit. Tapi karena dia melihat anugerah Allah yang begitu besar, sehingga dia sadar. Alkitab dibiarkan akhir cerita ini terbuka supaya pembaca, pendengar merenungkan sendiri. Sayakah Yunus yang mempertahankan kebencian atau membiarkan kebenaran itu menang di dalam diri saya? Yunus bisa berubah, kita pun juga bisa berubah. Tuhan, ini kami mengangkat tangan kami kepada Engkau ya. Kami lemah, kami orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami untuk melihat kasih karunia demi kasih karunia, sehingga membuat kami semakin bersungguh-sungguh lagi kepada Engkau. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Di Tuhan, kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Erwin atas pelayanannya. Manapun Tuhan tempatkan, beliau akan berkati buat istri dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan yang mulia. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami sudah diberkati oleh kebenaran
firman-Mu, semakin kami dikuatkan, semakin kami mengerti betapa kasih-Mu itu sangat besar di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh melakukan apa yang Tuhan katakan buat setiap kami. Dan kalau kami memberi persembahan diakonia, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami hingga berguna untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan yang bertugas, kita akan pujikan Jen. Hitung berkat. Hitung berkat. Bila kapan keras ada hidupmu. Bila tempat dasaran dari hidupku, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan bertelan dari hidupku, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya akan umumkan pengumuman sepanjang minggu. Dimulai hari Selasa, Bapak Ibu, khususnya kaum wanita, ada ibadah Padang kaum wanita karena tanggal merah ya. Ibu-ibu refreshing sekalian. Jadi kita ada ibadah Padang di Trawas jam 8 berangkat ya ibu-ibu. Kaum wanita yang sudah daftar jam 8 kita akan berangkat, jadi sebelum jam 8 sudah kumpul di gereja atau di pos yang sudah diatur ya. Khususnya di Karangpuri nanti kumpul sendiri gitu ya. Kemudian hari Rabu ada persekutuan doa kelompok yang kelompok Bobi dan Karangpuri di rumah Bu Aris, kelompok Pekarungan dan Kebonangkong di rumah Bapak Budi ya. Terima kasih kesediaannya. Kemudian hari Jumat ada latihan dan musik jam 7, kemudian ada pujian penyembahan jam 8. Kemudian hari Sabtu ada doa syafaat di tempat ini, kemudian dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja jam 7, jam 7 malam. Kemudian hari Minggu kita akan kembali tempat ini untuk beribadah raya jam 8. Setelah itu ada ibadah anak di tempat ini. Jadi nanti ada ibadah sekolah minggu. Yang bertugas minggu depan tanggal 30 Agustus WR-nya dilayani Bu Melda, singernya Bu Emi dan Bu Prapti. Jadi Bu Emi lagi, RCD-nya Queen, kolektornya pertama Bu Kohar dan Ibu Linda, yang kedua Saudari Bella dan Fani. Kemudian asarnya akan dilayani keluarga Bapak Kordianus, kemudian doa syafaat oleh Bapak Agustinus. Ya, jadi itu yang pengumuman sepanjang minggu ini yang saya sampaikan. Tidak ada pengumuman khusus Bapak Ibu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya silakan untuk yang berdoa syafaat maju ke depan.
tangan-Mu. Melalui puji-pujian kami Tuhan, kami boleh bersuka cita, dan biarlah semuanya Tuhan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, dari pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden Tuhan, sampai di tingkat yang paling rendah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau boleh memimpin Tuhan setiap pemimpin kami. Berilah mereka hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, dalam mereka bertugas, dalam menyelesaikan setiap pekerjaan mereka Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berasal dari Engkau, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk membawa negeri kami Tuhan menjadi negeri yang takut akan Tuhan, negeri yang diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kota-kota, desa-desa Tuhan, dimanapun kami tinggal, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan kami serahkan mereka kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mereka Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya mereka sudah dijamah dan mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan di NTT, mereka yang terkena bencana. Tuhan tolong berikan belas kasihan-Mu Tuhan buat setiap mereka. Berikan mereka kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau sendiri Tuhan, untuk bisa melewati semuanya Tuhan, hari-hari mereka Tuhan, dengan berserah, dengan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap program gereja kami Tuhan, yang sudah direncanakan, yang sudah dipersiapkan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang akan memimpin dalam setiap ibadah, dalam setiap acara Tuhan. Untuk ibadah ibu-ibu Tuhan, ibadah kaum wanita, ibadah padang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mencukupi dan menyediakan setiap keperluan yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan berikan kami setiap kaum wanita hati untuk kami saling mengasihi. Biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, buat anak-anak remaja, pemuda di tempat ini Tuhan. Mereka generasi penerus kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia kepada-Mu sampai akhir hidup mereka Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dari generasi penerus yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pakai kami semua Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hebat, Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mengajak kita untuk kita memandang kepada Allah yang besar di dalam Kristus Yesus. Pandanglah kepada gunung batu kita yang tidak pernah goyah. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan tandangkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.